Selamat datang di AHDT TV, tempat di mana fakta menarik, misteri dunia, sejarah tersembunyi, dan pengetahuan unik akan membawa kamu melihat dunia dari sudut yang berbeda. Oke, mari kita langsung mulai investigasi kita hari ini. Selamat datang semuanya. Di penelusuran kali ini, kita bakal membedah salah satu misteri terbesar dan paling awet di alam semesta kita. Kita akan pakai pendekatan objektif, murni berbasis data untuk menguji fakta-fakta lapangan yang sejauh ini kita punya. Yuk, langsung aja kita bongkar kasusnya. Coba deh kalian bayangin, kalau ternyata kita itu nggak benar-benar sendirian di alam semesta ini. Dan yang mungkin lebih bikin merinding, gimana kalau ternyata mereka sudah pernah datang ke bumi? Nah, ini bukan cuma sekedar dialog film fiksi ilmiah ya, tapi ini adalah hipotesis dasar yang memancing rasa penasaran kita semua dan sekaligus jadi premis utama dari investigasi kita hari ini. Premis tadi langsung membawa kita ke sebuah pertanyaan klasik yang udah ditanyain umat manusia selama ribuan tahun. Apakah alien itu nyata? Kalau kita cek data historisnya nih, mulai dari banyaknya penampakan cahaya aneh di langit, sinyal-sinyal misterius dari luar angkasa, sampai dokumen rahasia pemerintah yang sekarang pelan-pelan mulai dibuka ke publik, tumpukan bukti ini bikin kita makin susah buat nolak dan cuma bilang, itu mah halusinasi massal aja. Jelas ada pola di sini yang harus banget kita teliti. Nah, biar rapi, kita udah susun agenda investigasinya. Kita bakal evaluasi 4 kasus utama. Pertama, kasus Roswell dan Area 51. Kedua, anomali data sinyal WOW. Ketiga, rekaman resmi penampakan UFO. Dan keempat, kita akan uji logika soal alien kuno. Kita masuk ke bagian pertama. Kasus Roswell dan Area 51 seputar insiden 1947 dan pangkalan rahasia. Bisa dibilang ini adalah titik nol dari hampir semua obrolan soal makhluk ekstraterestrial. Menarik banget loh, ngelihat gimana kekosongan informasi selama puluhan tahun itu bisa bikin spekulasi meledak di masyarakat. Secara fakta, Area 51 itu adalah pangkalan militer rahasia di gurun Nevada, Amerika Serikat. Tapi masalahnya, selama bertahun-tahun eksistensi pangkalan ini dibantah habis-habisan oleh pemerintah, sebelum akhirnya ya mereka terpaksa ngaku juga. Penyangkalan yang panjang banget inilah yang bikin publik makin curiga. Apalagi banyak banget laporan soal cahaya aneh, suara misterius, dan objek terbang dengan pergerakan yang nggak masuk akal di sekitar area itu. Secara logika, kalau ada institusi yang nutupin sesuatu sebegitu lamanya, teori liar pasti bakal muncul, termasuk klaim bahwa mereka diam-diam nyimpen bangkai pesawat alien dan makhluk dari insiden Roswell. Nah, ngomong-ngomong soal Roswell, mari kita uji logika dari insiden tahun 1947 itu. Kita nemuin ada anomali yang luar biasa mencurigai nih. Awalnya pihak militer Amerika dengan pede merilis pernyataan resmi kalau mereka berhasil menemukan flying disc alias piring terbang. Tapi anehnya, cuma dalam hitungan jam, narasi itu langsung ditarik dan diubah drastis jadi balon cuaca biasa. Kontradiksi yang super mendadak ini justru bikin kita mikir kritis. Gimana ceritanya personil militer yang udah terlatih bisa salah bedain piring terbang berteknologi tinggi dengan sebuah balon cuaca? Aneh banget kan? Kecurigaan soal klaim balon cuaca ini jadi makin kuat pas kita cocokin datanya sama kesaksian orang-orang di lapangan. Beberapa saksi mata secara spesifik ngaku ngelihat serpihan material yang aneh banget. Katanya material itu nggak bisa dihancurin atau dibakar. Jelas ini bertolak belakang banget sama bentuk fisik balon cuaca kan? Dan yang lebih horor lagi ada laporan yang bilang kalau kemungkinan ada tubuh makhluk asing yang ditemuin di lokasi kejadian. Fakta-fakta yang saling nabrak ini yang bikin Roswell jadi salah satu misteri sejarah paling epik. Kalau kita tarik garis waktunya, pola kerahasiaan ini tuh kelihatan banget. Dimulai dari insiden tabrakan di Roswell tahun 1947 yang ngebikin heboh, terus masuk ke fase bertahun-tahun di mana pemerintah nutup rapat dan nolak eksistensi fasilitas Area 51, sampai akhirnya di masa kini, Area 51 tuh diakui ada, tapi kejadian aslinya tetap dijaga ketat. Celah data atau blank spot selama puluhan tahun inilah yang ngebikin kebenaran soal alien tetap tersembunyi rapi dari jangkauan publik. Oke, kita lanjut ke bagian 2. Anomali data sinyal WOW. Transmisi misterius dari tahun 1977. Dari urusan gurun pasir, sekarang kita arahin radar kita jauh menembus atmosfer. Kita mundur sedikit ke tahun 1977. Ini adalah momen yang sangat penting, di mana ada seorang ilmuwan yang lagi memantau sinyal dari ruang angkasa, dan tiba-tiba dia nangkep sesuatu yang benar-benar di luar nalar astronomi konvensional. Coba kita bedah datanya ya. Sinyal ini terekam dengan kekuatan yang luar biasa tinggi. Dan yang paling penting buat analisis kita, pola sinyal ini sama sekali nggak mirip dengan gelombang radio kosmik yang biasa dipelajari manusia. Transmisi ini terdeteksi datang lurus dari arah konstelasi Sagittarius. Nah, pertanyaan kritisnya, apakah data ini nunjukin kalau ada pesan artifisial dari peradaban lain, atau ini cuma fenomena alam semesta super ekstrim yang belum ada di buku pelajaran fisika kita?
Percaya nggak percaya, sampai detik ini belum ada satupun pakar yang bisa mastiin dari mana sebenarnya asal sinyal itu. Dan kejadian ini benar-benar tergambar dari reaksi ilmuannya. Saking syoknya dia pas ngelihat lonjakan sinyal di kertas hasil cetakan komputernya, astronom ini langsung ngambil pulpen merah dan nulis sapu kata gede-gede di samping datanya. Wow! Reaksi yang jujur dan spontan inilah yang akhirnya jadi nama resmi buat transmisi misterius ini sampai sekarang. Lanjut ke bagian 3, rekaman resmi penampakan UFO, membahas bukti-bukti visual di seluruh dunia. Beralih dari transmisi radio ke bukti visual nih, fenomena UFO ini ternyata punya struktur data yang cukup logis kalau kita bedah. Coba perhatiin, di satu sisi kita punya karakteristik objeknya, dari mulai piring terbang klasik yang melesat super cepat dan bisa hilang tanpa jejak, sampai pergerakan aneh yang melanggar semua hukum aerodinamika dasar dan bikin radar paling canggih pun kebingungan. Di sisi lain, siapa sih saksinya? Laporannya nggak main-main loh, datanya datang dari ribuan kesaksian orang di berbagai negara. Dan yang paling susah buat dibantah, laporannya datang dari pilot militer profesional yang udah terlatih banget buat ngenalin objek di udara. Poin yang bikin kasus ini makin valid justru datang dari pihak pemerintah sendiri. Beberapa waktu lalu, video rekaman objek terbang tak dikenal resmi dirilis sama Lembaga Pertahanan Amerika Serikat. Tapi perhatiin ironinya di sini. Meskipun mereka punya intelligence dan teknologi observasi militer paling mutakhir di dunia, secara resmi mereka ngaku kalau mereka nggak tahu benda apa itu sebenarnya. Bayangin, ketika militer modern aja buntu, ini udah bukan lagi sekedar konspirasi, tapi berubah jadi investigasi sains yang sangat serius. Terakhir, bagian 4, menguji logika alien kuno atau teori kedatangan masa lalu. Untuk file kasus kita yang terakhir, mari kita mundur jauh ke peradaban masa lalu untuk menguji teori alien kuno. Teori ini bilang kalau kontak sama makhluk luar angkasa itu udah terjadi sejak zaman Bahela. Logikanya dibangun dari premis ini, bangunan-bangunan megah kayak piramida di Mesir, garis Nazca di Peru, dan peninggalan megalitikum lainnya itu punya presisi matematika yang terlalu gila. Dan rasanya mustahil banget bisa dibangun cuma pakai teknologi primitif. Dari situlah, banyak pendukung teori ini yang langsung menarik kesimpulan kalau manusia kuno pasti dibantu atau dapat campur tangan dari makhluk luar angkasa yang super canggih. Tapi, inget ya, sebagai analis data kita nggak boleh gampang lompat ke kesimpulan tanpa validasi. Walaupun teori alien kuno ini populer banget dan rasanya seru buat ngisi celah-celah sejarah arkeologi, faktanya, sampai sekarang belum ada satupun bukti fisik, artefak, atau DNA alien yang tervalidasi secara akademis buat membenarkan teori ini. Premis logikanya memang menarik banget buat dibahas, tapi tanpa ada bukti empiris, ya, ini masih sebatas spekulasi aja. Meski begitu, sebelum kita tutup penelusuran kita hari ini, ada satu perhitungan probabilitas yang layak banget buat kita pikirin. Secara matematis, dengan alam semesta yang luasnya membesar secara eksponensial dan jumlah galaksi yang seolah nggak ada habisnya, rasanya agak arogan dan nggak logis kalau kita berasumsi cuma manusia aja satu-satunya peradaban cerdas yang eksis. Kalkulasi peluangnya benar-benar nggak mendukung argumen yang bilang kalau kita ini cuma sendirian di alam semesta. Jadi, setelah kita bedah semuanya hari ini, dari keanehan di Roswell, lonjakan misterius sinyal wow, video resmi militer yang ngelawan hukum fisika, sampai teori soal arkeologi kuno, sekarang giliran kalian yang nilai datanya. Menurut kamu, apakah alien itu benar-benar nyata, atau jangan-jangan semua rentetan kejadian ini cuma sekadar teori dan kebetulan semata? Saya benar-benar pengen tahu hasil analisis kalian, jadi langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan pastikan kalian udah follow kita, biar nggak ketinggalan investigasi misteri seru lainnya. Terima kasih udah ikut menganalisis bareng hari ini, sampai jumpa!